Saudara kasih Tuhan, Shalom. Saya ingin mengajak kita itu memikirkan satu hal pada hari ini. Saudara mungkin pernah mendengar ada seorang pengkhotbah atau seorang Kristen bicara soal pengharapan, hope. Dan ketika dia berbicara tentang pengharapan mungkin dengan mata yang berbinar-binar, dengan semangat, dengan gaya yang luar biasa. Dan mungkin saudara begitu mendengar, ada pertanyaan-pertanyaan di benak saudara yang tiba-tiba muncul begitu. Mungkin saudara akan bertanya begini, apakah jangan-jangan ini orang atau pengkhotbah ini sedang berbicara tentang harapan sekedar sebuah eskapisme, suatu pelarian terhadap beratnya kehidupan ini. Jadi harapan yang dia katakan itu sebenarnya sebuah eskapisme, ingin lari daripada apa yang ada dari kesulitan hidup ini. Atau juga pikiran lain dan Anda berkata begini, jangan-jangan itu orang sedang menceritakan tentang sesuatu obat daripada perasaan putus asa. Harapan yang dibicarakan itu sebenarnya ingin mencoba mengobati rasa putus asa, rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir terhadap kehidupan ini. Mungkin juga saudara berpikir bahwa jangan-jangan harapan yang dikatakan oleh orang ini adalah sekedar suatu proyeksi, keinginan, angan-angan tentang masa depan saja. Dia sedang bicara tentang angan-angannya sendiri, keinginannya sendiri, yang mungkin gak pernah terjadi. Yang mungkin tidak akan pernah sampai mati dan setelah kematian juga tidak akan pernah terjadi. Tetapi mari kita akan perhatikan lebih dalam, apa sih sebenarnya Christian hope itu? Apa sih pengharapan Kristen itu yang sesungguhnya, saudara sekalian? Dan kalau kita lihat sebenarnya di dalam Alkitab kita menemukan ada orang-orang percaya yang juga memang mengalami hidup yang susah. Bahwa harapan-harapan yang mereka punya itu juga tidak semuanya terjadi. Dan mungkin harapan-harapan itu membuat mereka malah jadi terpuruk. Membuat mereka itu menjadi marah-marah, kecewa dan seterusnya. Salah satu yang menarik yang hari ini kita akan baca itu dari Mazmur 73. Yaitu seorang bernama Asaf. Mazmur 73. Siapa itu Asaf? Asaf adalah salah seorang penulis dari 12 Mazmur di Alkitab. Dan salah satu Mazmurnya adalah Mazmur 73 ini. Dia adalah salah seorang penyanyi. Dia adalah seorang penyanyi di bait Allah. Yang ternyata bukan cuma menyanyi tetapi menyampaikan nubuat juga, kata firman Tuhan. Dan Asaf ini punya kesulitan di dalam pengharapan. Oleh karena sebagai orang percaya, asumsinya bahwa harapan-harapan, kerinduan-kerinduan itu akan tercapai. Salah satu adalah harapan bahwa kalau dia ikut Tuhan, dia akan mengalami begitu banyak hal yang menyenangkan, hal yang bagus, dan seterusnya. Tetapi dia menemukan tidak demikian dikatakan. Dia itu malah mengalami yang sebaliknya. Dia mengalami hidupnya itu pada kesengsaraan dikatakan. Karena Alkitab berkata bahwa tiap hari dikatakan ayat yang kelima, pasal 73 dari Mazmur ini dikatakan, orang-orang di luar sana yang fasik justru bahagia, tapi Aku mengalami banyak sekali kesusahan dikatakan. Setiap hari aku mengalami itulah. Aku seperti ditinggalkan oleh Tuhan, aku dibiarkan oleh Tuhan. Dan tidak, Tuhan itu peduli kepada saya. Sebaliknya kalau saya lihat orang-orang sana dikatakan yang tidak kenal Tuhan, yang fasik gitu. Bahasa yang dipakai. Dikatakan apa yang terjadi, aku cemburu terhadap mereka. Karena mereka itu mulutnya membual-bual. Tetapi mereka tetap munjur. Dan dikatakan bahwa mereka itu tidak mengalami kesakitan. Dan dikatakan sehat dan gemuk tubuh mereka. Bahkan dikatakan bahwa kesusahan manusia yang dialami oleh semua manusia tidak mereka alami. Lebih lanjut, Asaf itu mengeluh dan berkata, mereka congkak. Mereka penuh dengan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Tetapi bahkan karena mereka gemuk, mereka itu prosper, makmur. Mereka itu dikatakan meluap dengan sangkaan, menyindir dengan mengata-ngatai yang jahat dan seterusnya. Tetapi dikatakan mereka bahkan melawan langit. Langit diasumsikan di tempat di mana Tuhan hadir. Tetapi tidak apa-apa mereka. Lidah mereka itu membual di bumi, menyombongkan diri mereka di bumi. Dan dikatakan lebih mengerikan lagi adalah mereka tidak ditinggalkan orang. Mereka bahkan dicari orang. Ayat yang ke-10, sebab itu banyak orang berbalik dan mencari mereka seperti air yang berlimpah-limpah pergi menemui mereka.
Lalu mereka itu lebih membual lagi, dikatakan ayat yang ke-11. Mereka lebih membual lagi dan berkata, Allah yang maha tinggi itu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Apakah ada pengetahuan pada Allah yang maha tinggi? Ini pertanyaan retorik. Yang hendak mengatakan, enggak ada apa-apa. Dibiarkan saja dan seterusnya. Lalu yang lebih menyakitkan dikatakan bahwa mereka itu begitu fasik. Tetapi harta mereka tambah banyak. Dan mereka terus bersenang-senang di bumi ini. Sedangkan aku, Asaf berkata ayat 13. Aku merasa sia-sia. Apa yang aku harapkan itu tidak terjadi. Apa yang tidak kuharapkan terjadi terus. Dan dia merasa ada di tengah-tengah situasi ini dan makin lama dia mulai mempertanyakan, untuk apa kalau begitu? Imanku, pengharapanku kepada Tuhan untuk apa? Sia-sia saja. Saudara, ini adalah satu mazmur ditulis oleh Asaf yang menggambarkan dia dalam keadaan seperti itu. Bahwa dia ada harapan, dia ada keinginan yang tidak tercapai, dan yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan justru yang terjadi. Dan dia kejepit di tengah-tengah, dia mulai mempertanyakan, kalau gitu ikut Tuhan itu untuk apa? Kalau gitu pengharapan saya kepada Tuhan itu bagaimana? Tidak ada artinya, dan seterusnya. So sekalian, apa yang dialami oleh Asaf ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa dalam pengertian jarang terjadi. Tetapi yang dikatakan oleh Asaf sebenarnya adalah sesuatu yang sering terjadi dan mungkin kepada saudara. Asaf sampai berkata gini, as for me, I almost lost my footing. Saya seperti tidak berjejak lagi ini. Saya seperti sudah kehilangan pijakan saya selama ini dalam mengikut Tuhan. Untuk apa? Ada perasaan hampa, perasaan kosong, perasaan sia-sia. Perasaan bahwa harapan itu yang dia inginkan itu tidak ada ujungnya dan tidak ada kejadiannya. So kasih Tuhan dalam hal ini mari kita berpikir sebenarnya. Apa sih yang disebut dengan Christian hope? Apa yang disebut dengan pengharapan Kristen yang sesungguhnya? Yang pertama, mari kita perhatikan bahwa sebenarnya pengharapan Kristen itu berhubungan dengan Tuhan Allah sendiri. Dengan Allah sendiri. Itu yang menjadi groundnya, menjadi dasar daripada pengharapan Kristen. Bukan kepada dunia ini dan apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kita berharap sebagai orang Kristen, kita tidak sedang berharap kepada sesuatu yang ada di dalam proses hidup di dunia ini. Sebenarnya harapan kita nomor satu adalah kepada Allah dan eksistensinya Allah yang menjamin bahwa apa yang Dia janjikan di dalam firman Tuhan itu akan terjadi seperti yang Dia inginkan. Jadi groundnya, dasar dari harapan Christian hope adalah Allah sendiri, diri Allah sendiri. Jadi Allah secara keberadaannya, secara ontologis, itu yang menjadi jaminannya bahwa ada Allah yang menjanjikan harapan-harapan, memberikan harapan-harapan di dalam Alkitab kepada saudara. Dan itu, kepada itulah sebenarnya kita menunjukkan pengharapan saya dan saudara. Di luar itu sebenarnya adalah satu ground yang shaking, yang bergoyang, yang tidak bisa diandalkan. Maka di dalam Alkitab ketika kita berbicara tentang Christian hope, kita tahu bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu mencari kita. Bahwa Allah itu memberikan harapan, termasuk harapan keselamatan dan sebagainya, atas dasar dirinya sendiri. Dan Dia adalah Allah yang tidak bisa dan tidak mungkin akan menyangkal akan dirinya sendiri. Jadi kalau itu dasarnya, maka dasarnya itu sekali lagi bukan sesuatu yang kita ada, yang kita alami di dalam dunia. Itu yang pertama-tama. Allah menjaminnya untuk kita, Allah yang mengatakannya kepada kita, Allah yang akan memberikannya kepada kita. Dan Allah itulah yang kita percaya. Allah yang He is there, yang ada di sana, tetapi He is also here. Dia juga ada di sini bersama dengan kita. Allah yang transcendent, yang mengatasi semua nalar kita, semua pengalaman hidup manusia. Tetapi pada saat yang sama dia juga adalah Allah yang imanen. Allah yang bersama dengan kita. Allah Immanuel. Yang bersama-sama dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang kekal. Tetapi juga dia adalah Allah dalam sejarah hidup manusia. Dia adalah Allah yang abadi. Tetapi juga adalah Allah yang menjumpai kita. Di dalam kesementaraan hidup di dunia ini. Itu groundnya daripada Christian hope. Artinya kalau begitu sekalian, ketika saya dan saudara sedang mengalami begitu banyak merasa harapan kita tidak terjadi, mari kita periksa.
harapan yang kita punya itu harapan yang mana? Kebanyakan harapan yang terjadi atau yang kita harapkan terjadi itu adalah harapan yang umumnya secara budaya sudah disetting atau sudah terjadi untuk kita, sehingga kita itu ikut kepada hal itu. Misalnya, orang akan merasa berarti kalau kaya raya. Maka kita menaruh diri kita, pengharapan kita kepada setting atau desain seperti itu. Saya baru akan merasa berarti kalau saya kaya. Artinya kalau saya tidak kaya, maka rasa berarti itu hilang. Atau sukses. Karena dunia itu memang sudah merancangnya seperti itu. Sukses menurut dunia. Maka saudara akan mulai mengikuti apa yang dikatakan dunia. Ya harus begitu, saya ikut. Dan kalau tidak tercapai, merasa putus asa, merasa kosong oleh karena tidak tercapai. Ada juga yang betul gila-gilaan mencari pengetahuan. Harus menjadi sangat knowledgeable, pinter sekali. Yang sampai satu kali dia tahu juga. Begitu dia kejar pengetahuan itu, pengetahuan itu seperti semakin ku kejar, dia semakin jauh lari. Dan saudara akhirnya tertinggal juga dan merasa tidak ada artinya lagi. Ada juga yang orang merasa kalau hidup itu ya harusnya pengharapan itu adalah menjadi semakin terkenal. Dan ketika saudara semakin terkenal, malah mungkin saudara semakin tidak puas juga dengan terkenal. Karena ada orang lain lebih terkenal dari saudara. Atau keterkenalan itu menjadi malah kesulitan buat saudara. Anda nggak punya kebebasan lagi. Dan seterusnya. Hopes, harapan-harapan yang disediakan oleh dunia itulah yang menjadi dasar saudara. Maka ketika itu tidak dicapai atau tidak tercapai, tidak memuaskan saudara, maka kita jatuh kepada despair. Rasa putus asa. Rasa betul-betul tidak berarti. Nah kalau sudah demikian, salah siapa? Salah kita. Oleh karena, sekali lagi Alkitab mengajar kepada kita. Dasar pengharapan kita hanya pada Tuhan Allah. Bukan pada yang lain. Oleh karena kita tahu dengan jelas, sekalipun semua pernak-pernik di dunia tadi, itu adalah sesuatu yang mungkin menarik dan kita pengen juga mengalaminya. Tapi kita harus selalu ingat, bahwa itu sesuatu yang sifatnya itu sementara adanya. Sesuatu yang tentatif, sesuatu yang temporer adanya. Sesuatu yang segera akan berlalu. Dan ketika itu berlalu atau tidak tercapai oleh saudara, bukankah itu menyiksa kita? Karena kita didefinisikan persis dengan harapan-harapan yang menurut dunia ini. Saya tidak hendak katakan bahwa tidak boleh kaya, tidak boleh terkenal, tidak boleh pintar, tidak boleh itu. Itu baik kalau kita bisa miliki. Itu juga bagus dan membuat hidup itu mungkin lebih semarak, lebih menyenangkan, lebih lancar. Tidak ada yang menyangkal itu. Tetapi yang hendak dikatakan adalah, kalau itu groundnya untuk saudara berharap, maka itu bukan Christian hope. Karena Christian hope sekali lagi tidak didasarkan kepada apa yang ada di dalam dunia. Karena segalanya di dalam dunia itu tadi akan fading away, akan mulai terkikis, mulai habis. Ketika saudara merasa paling ganteng, paling cantik, semarak, wah bagus begitu. Saudara tahu bahwa itu tidak selalu akan ada. Bunga yang hari ini berkembang itu besok-besok sudah layu. Di rumah saya ada taman kecil, di situ ada bunga. Yang bunga itu begitu mekar, wanginya luar biasa. Dan besok dia sudah mulai layu. 2 hari kemudian dia sudah menjadi seperti sampah, tidak ada artinya lagi. Maka saudara sekalian, Christian hope itu sekali lagi didasarkan kepada Allah dan diri Allah sendiri. Kedua, itu sebabnya kesulitan seperti Asaf ini akan terselesaikan ketika dia menghampiri Allah. Connected to God. Dia itu tadinya jauh dari Allah, di dalam kesendirian, dia susah sekali melihat orang lain senang, yang tidak kenal Tuhan itu senang, lebih sukses rasanya dan dia rasa terpuruk. Tetapi dia katakan, sampai aku, dia katakan, masuk ke dalam tempat kudus Allah, ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan orang-orang ini. Baru sesuatu terbuka. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-16 itu adalah ayat keterpurukan. Ketika Asaf itu merenung hidupnya, merasakan kesialan dalam hidupnya. Sampai ayat yang ke-17. Dia katakan, ketika aku masuk ke tempat kudus Allah, ke bait Allah. Ini adalah proses ketika dia mulai connected, terhubung dengan Allah sendiri di bait Allah. Dia mulai melihat sesuatu yang berbeda.
Karena sekarang dia melihat Allah, dia melihat sesuatu yang transenden, sesuatu yang mengatasi dunia ini. Dia melihat sesuatu yang supranatural, atau dengan kata lain, karena koneksitasnya dengan Allah, dia mulai melihat lebih lengkap lagi. Bahwa dunia ini bukan cuma sekedar dunia natural, ada dunia juga supranatural. Bukan cuma ada urusan di dunia, tetapi juga ada urusan setelah di dunia ini, yaitu akhirat. Bukan cuma sekedar materi, tetapi juga ada urusan-urusan rohani. Bukan cuma sekedar perjuangan bahagia di dunia, tetapi juga harus bahagia di seberang sana. Bukan cuma sekedar kaya raya, bahagia, sukses di dunia, tetapi juga harus sukses di sebelah sana. Maka dengan gambaran yang lebih lengkap ini dia melihat segala sesuatu. Persis seperti seorang bernama C.S. Lewis berkata, saya percaya kepada kekristenan itu bukan karena melihat mataharinya. Tetapi seperti begini, dengan melihat matahari, dengan adanya matahari, saya melihat segala sesuatu. Jadi Allah itu seperti matahari. Ketika saya dan saudara mulai melihat dari perspektif Allah, saya sudah melihat dengan lebih lengkap, lebih benar-benar melihat dengan jernih, lebih melihat seluruh mosaik kehidupan. Ada biru, ada merah, ada hitam, ada kuning. Baru bisa melihat setelah saya dan saudara melihat dari bagaimana Allah melihatnya. Ketika kita berjalan dalam dunia seperti Asaf, mungkin susah, tetapi ketika dia masuk ke dalam bait Allah, dia melihat yang transenden. Dia melihat sesuatu yang di luar apa yang natural ini. Karena segala sesuatu yang natural itu subjected to, itu jatuh kepada yang disebut dengan segalanya akan layu, segalanya akan habis, segalanya akan hilang. Tetapi ketika saudara mencoba membalansnya, mencoba menyeimbangkannya, maka kita mau lihat sisi-sisi yang lain, saudara sekalian. Allah adalah pengharapan saudara, dan ketika kita melihat dari perspektif Tuhan Allah, kita baru akan sadar dan mulai melihat bahwa ya ada dimensi beda di sana, ada satu dimensi lain di sana. Sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan mungkin. Atau sesuatu yang terlupakan oleh banyak orang Kristen. Ketika saya saudara menderita, bahkan di tengah-tengah COVID ini, betapa gampangnya kita itu terkooptasi oleh apa yang ada. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ada melihat beyond, melihat di balik ini semua. Ada yang lebih dari COVID, ada yang lebih dari kesusahan di dunia ini, ada sesuatu yang jauh lebih di sana, saudara sekalian. Dan itu penting sekali untuk kita. Maka dalam bagian ini sebenarnya ketika kita melihat, akhirnya ada perspektif Tuhan di sini. Dan perspektif Tuhan itu membuat Asaf mengerti, di mana dia selama ini. Dia mulai mengerti bahwa betapa salah dia melihat segala sesuatu hanya dari perspektif itu saja. Seperti seekor kodok, istilahnya ada peribahasa berkata seperti seekor kodok di dalam sumur. Apa yang dilihat oleh seekor kodok di dalam sumur? Dia cuma melihat ke atas. Dan apa yang dia lihat ke atas cuma sebuah lingkaran putih, yaitu pintunya atau lubang sumur itu dari atas. Itu yang dia lihat. Dia tidak bisa melihat langit yang lain, dia tidak bisa melihat burung-burung yang terbang atau awan yang putih atau juga langit yang biru atau pohon-pohon yang hijau. Dia tidak bisa lihat itu. Yang dia lihat cuma dunia ini adalah sebuah, di atas sana cuma sebuah lubang besar saja yang putih, yang mungkin kelihatan 1-2 kali burung lewat, tapi tidak selalu dia bisa lihat. Itu. Dan Asaf melihat hidup dia seperti itu. Dia terpuruk oleh karena cara pandang dia adalah cara pandang di bawah ini. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo ketika dia berkata under the sun. Di bawah matahari. Hidup di bawah matahari adalah hidup yang hanya melihat hidup di bawah matahari. Lupa bahwa di luar matahari ada kehidupan yang lain. Ada planet-planet, ada susunan tata surya yang lain dan seterusnya. Dan bahkan ada Allah. Karena kita hanya hidup di bawah matahari ini saja. Hanya merasa hidup di situ saja. Proses daripada Asaf bertemu dengan Tuhan itu mengubah segala-galanya. Dan kata ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kenapa memakai kata sampai, until I come? Until. Jadi ada titik peralihan di situ. Ada titik perubahan. Jadi sekarang Asaf mulai melihat nih. Dari cara yang baru dia mau melihat perspektif Allah sendiri.
Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat penting oleh karena seringkali kita menemukan bahwa kita memperjuangkan terus-menerus perkara-perkara natural ini dan akhirnya kita menjadi keliru karena kita hanya melihat sedikit atau sebelah. Kita juga seringkali menjadi sangat bodoh oleh karena kita akhirnya tidak sadar kita ini di dalam dunia ini cuma sementara pada akhirnya. Maka ada satu istilah dikatakan manusia adalah homo viator. Apa itu maksudnya? Manusia cuma wanderer, orang-orang pejalan saja, musafir saja dalam dunia ini. Oleh karena sebentar juga bisa hilang sekalian. Sebentar juga bisa tidak ada lagi. Apa yang kita punyai itu bisa rusak sekalian. Tembok rumah kita yang baru kita bangun 3 tahun lagi sudah mungkin ada mesti cat lagi. Televisi yang baru yang Anda miliki dalam waktu 5 tahun lagi mungkin sudah menjadi sangat kuno. Handphone yang saudara punya hari ini mungkin yang paling canggih. Tetapi tunggu 2 tahun lagi. Jangan tunggu 2 tahun, mungkin 3 bulan ke depan dia sudah mulai akan ditinggalkan. Dulu kita bicara 2G, sekarang 3G, sekarang 5G, sekarang 6G. Segalanya menjadi begitu cepat berlalu. Dan saya bilang juga kepada teman-teman saya, di dalam pelayanan, expiry dates kita, waktu kita untuk expire itu tambah lama tambah cepat. Kita tidak pernah tahu. Jadi ketika saudara seperti seperti Asaf itu terkooptasi hanya melihat yang ada sekarang, tidak berani melihat di beyond dan tidak melihat dari perspektif Allah, kita menjadi sangat keliru. Yang ketiga, bukan cuma kita lihat Asaf akhirnya menyelesaikan persoalan ini. Dia menemukan bahwa harapannya itu bukan cuma sekedar ada pada Allah, dia melihat dari perspektifnya Allah. Dan yang ketiga adalah dia mulai memahami cara dan langkah-langkah Allah di dalam perjalanan hidupnya dalam sejarah manusia juga. Itu yang penting. Sekarang dikatakan di situ sesungguhnya katanya ayat 18 dan seterusnya. Sekarang dia melihat orang-orang tidak kenal Allah mungkin kelihatannya prosper di dunia ini, berhasil dan seterusnya. Tetapi dikatakan mereka ditaruh Tuhan di tempat-tempat yang licin. Di tempat-tempat yang slippery. Yang sebentar lagi mereka bisa terjatuh dan habis lenyap. Dia katakan di situ betapa binasa mereka ayat 19. Di dalam sekejap mata mereka akan lenyap habis karena apa? Kedahsyatan Tuhan. Seperti mimpi. Mereka ada sekarang ini tapi waktu terbangun mereka sudah tidak ada lagi. Seperti orang jaga malam. Lalu ketika pagi sudah ada, mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Maka dikatakan ya Tuhan waktu mereka terjaga, rupa mereka sudah kau hinakan. Artinya sekarang mulai melihat Allah itu bukan tidak tahu bagaimana pengharapannya Asaf. Allah tahu. Allah mengerti imannya Asaf. Ketergantungan Asaf kepada dirinya. Tuhan Allah tahu. Tetapi bahwa apa itu belum terjadi semua yang Asaf inginkan itu mungkin karena kekeliruan Asaf sendiri. Karena hitungan Asaf adalah hitungan yang ada dalam dunia ini semata-mata itu. Tetapi setelah Asaf masuk ke dalam bait Allah, sekarang dia memahami posisi orang-orang itu seperti apa. Sekarang dia itu seperti orang zoom out. Keluar dia mulai melihat sekarang. Oh ternyata begitu ya. Saya baru tahu. Dan kalau sekarang saya disuruh gantian dengan mereka, saya tidak mau. Oleh karena tempat mereka bukan tempat yang saya inginkan. Karena endingnya, ujungnya mereka adalah masuk ke dalam kekelaman, kesia-siaan. Saya tidak mau. Di situ Asaf baru menyadari, hidup itu di tangan Allahnya. Pengharapan itu di tangan Allahnya. Itu sebab dia mulai melihat caranya Tuhan bergerak, caranya Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Saya melihat dari perspektif saya yang terbatas. Saudara melihat dari perspektif yang terbatas. Ketika saudara dan saya melihat ke atas, rasanya kok kacau balau semuanya ini. Seliuran. Dan itu persis seperti kain rajut ya. Kalau kita lihat ada orang sering kali menenun. Itu kalau dari bawah saudara melihatnya apa? Kain melihat benang yang seliweran, yang kacau balau ke sana kemari. Tetapi kalau dari perspektif dari sebelah atasnya, saudara melihat mungkin itu sudah sebuah desain yang bagus tentang mungkin bunga-bunga atau tentang binatang, itu desain yang bagus. Tetapi kalau dari bawah saudara melihatnya apa? Anda cuma melihat benang yang seliweran. Kadang-kadang dan seringkali hidup Kristen seperti itu. Saudara hidup di dalam sebuah hidup yang rasanya kok seliweran semua, kacau balau semua. Dan saudara tahu siapa yang ngalamin ini? Yusuf.
Apa salahnya Yusuf muda itu? Mungkin salahnya adalah ketika dia bermimpi, sebuah mimpi yang aneh, lalu dia mulai cerita, ya terlalu banyak ngomong dia. Akhirnya saudara-saudaranya menjadi iri, lalu ceritanya diinterpretasi lagi. Dan mereka ngerti semua, artinya Yusuf akan mengatasi semua saudara-saudaranya, dan bahkan ayah ibunya akan sujud di hadapan, orang tuanya akan sujud di hadapan Yusuf. Itu sebabnya membuat ketidaksukaan dari saudara-saudaranya. Lepas dari itu, hidup Yusuf itu, kalau saudara lihat, dia adalah seorang yang di depan Tuhan tidak banyak bicara, tetapi dia ikut apa yang Tuhan ingin. Dia kemudian dijual, masuk ke dalam sumur, dijerumuskan oleh saudara-saudaranya. Dari situ kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar. Dan dari rumah Potifar dia masuk ke dalam penjara. Dari penjara dia kemudian akhirnya diingat juga, dan dia akan masuk ke dalam istana. Saudara sekalian, perjalanan hidup Yusuf seperti apa? Kurang lebih itu kalau saya hitung secara kasar belasan tahun, 13 tahun, mungkin 15 tahun itu. Masa 13 sampai 15 tahun yang penuh dengan ketidakjelasan. Di mana Tuhan Allah? Kenapa aku masuk ke dalam sumur dijerumuskan oleh saudara-saudaraku? Aku dijual oleh mereka. Dan akhirnya aku juga masuk ke dalam rumah seorang bernama Potifar. Dan akhirnya aku mau dikerjain sama nyonya rumah juga. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Dan di penjara dia sengsara. Dan dia ditipu oleh seorang yang tidak ingat dia. Dan puji Tuhan akhirnya dia bisa kemudian ketemu dengan, diingat dan dia punya kesempatan ketemu Firaun. Begitu kan ceritanya. 13 tahun, 15 tahun hampir. Kalau dia bertanya, Tuhan di mana? Harapanku apa? Aku ikut Engkau. Aku tidak berontak kepadamu. Aku setia kepadamu. Di mana Tuhan? Kok tidak terjadi apa-apa ya? Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka, saudara-saudaraku yang menjerumuskan aku, prosper saja tuh. Enak-enak saja tuh. Mereka menipu papaku. Dan mengatakan aku tewas dimakan binatang buas. Mereka nggak apa-apa. Saudara sekalian kasih Tuhan, itu adalah melihat dari perspektif bawah. Tapi kalau lihat dari perspektif atas itu berbeda. Yaitu di dalam kejadian setelahnya Yusuf menjadi seorang raja di Mesir. Di dalam pasal 50 dan seterusnya, ketika saudara-saudaranya datang minta maaf, takut Yusuf menghukum mati mereka. Yusuf berkata apa? Kalian memang mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ini Christian. Kenapa? Karena dia itu tidak menyangkal kenyataan. Dia tidak berpura-pura, enggak apa-apa. Enggak. Enggak apa-apa, itu cuma sedikit kok. Cuma dijerumuskan ke sumur. Ya cuma dilempar kiri kanan, dijual, dibudak. Enggak apa-apa. Enggak begitu. Dia berkata, kalian memang truly, benar-benar kalian itu berbuat jahat kepadaku. Tetapi Tuhan sudah mengasihi aku. Dan untuk saat ini, for this time, for this moment, Tuhan sudah merancangkan semuanya. Nah itu melihat dari perspektif Tuhan Allah. Itu sebabnya Yusuf berkata, saudara-saudaraku jangan takut. Aku tidak akan membalas kamu. Marilah tinggal bersama dengan aku dan seterusnya. So sekalian itu yang kira-kira dilihat oleh Asaf di sini. Setelah dia melihat dari perspektif baru, dia melihat dari perspektif Tuhan Allah, dari sisi transendentalnya, dia melihat keseluruhan hidupnya dan dia melihat caranya Tuhan bergerak, bertindak dan seterusnya. Di situ dia baru menyadari. Dan itu sebabnya saudara akan kita lihat di dalam Mazmur 73 dan seterusnya itu digambarkan bahwa yang terakhir Christian hope itu adalah sebuah transformational hope. Suatu pengharapan yang mentransform. Jadi harapan itu tidak mematikan dan tidak omong kosong. Harapan itu tidak sesuatu yang menipu. Tetapi itu adalah pengharapan yang kemudian akan dibuktikan oleh Tuhan dan itu tidak salah. Dan itu kemudian akan mentransform seseorang. Dan itu yang terjadi dengan Asaf. Maka di situ dia berkata, ketika aku merasa pahit rasanya, buah pinggangku serasa menusuk-nusuk ginjalku maksudnya. Aku seperti dungu, aku betul-betul dungu dan tidak mengerti. Kenapa? Karena sekarang dia sadar, dia terlalu bodoh sebelumnya. Dia katakan, aku ini seperti hewan dungu di dekatmu. Dulu ngerasa paling tahu, ngerasa paling pintar, ngerasa paling hebat. Sekarang dia katakan aku seperti hewan.
Bukan cuma hewan yang dungu di sebelahmu. Tetapi dia berubah juga. Bukan cuma menyadari dia punya self-awareness. Tuhan, aku ini betul-betul bodoh, Engkau yang pintar. Aku tidak berani menyalah-nyalahkan lagi. Aku tidak berani menuntut-nuntut lagi. Aku mau ikut Tuhan saja. Tapi lebih dari itu dikatakan, tapi sekarang Tuhan, my desire, keinginanku apa? Aku selalu ada bersama dengan Engkau. Aku ingin tetap berada dekatmu Tuhan, oleh karena Engkau lah yang memegang tangan kananku. Engkau Tuhan yang memegang tangan kananku. Ada seorang yang berkata begini, kenapa dikatakan Engkau memegang tanganku? Kenapa tidak dikatakan aku sekarang memegang tanganmu? Oleh karena apa? Tangan saudara gampang lepas. Seperti tangan anak kecil memegang tangan papanya, nyebrang jalan, atau terdesak oleh orang banyak. Sebentar-bentar bisa lepas. Tapi kalau tangan bapaknya yang berkuasa, memegang tangan anak itu lebih powerful. Engkau yang memegang tanganku katanya. Dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku sekarang. Artinya ini ada transformasi. Sekarang Asaf itu bukan menjadi orang yang jealous, iri hati lihat orang lain. Sekarang dia mau dituntun oleh Tuhan kemana Tuhan ingin. So sekalian pengalaman ini penting sekali saya rasa. Menjadi orang yang terus-menerus mau dituntun oleh Tuhan. Karena cara pikir kita tadi saya katakan di depan terlalu terbatas, terlalu simple. Dan sekarang kita belajar mengikut Tuhan, kita ikut Tuhan. Kita tidak merasa begitu pintarnya. Sekarang kita rasa kita juga mungkin dungu, kita tidak pintar. Dan sekarang kita ikut Tuhan. Dan terakhir sekali, dia ada eksklamasi di situ ada announcement, dia katakan, sekarang aku tahu, aku bisa puas sekarang. Kenapa? Karena siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Ini transposisi, pindah ini saudara sekalian. Tadinya pengharapan itu kepada apa yang ada dalam dunia, ya kan, lihat orang sukses, lihat orang ini, tetapi sekarang pindah dia. Sekali lagi tidak mengatakan orang Kristen tinggalkan itu semua. Sekali lagi kalau itu didapat dan dimiliki itu adalah berkat Tuhan. Dan kalau itu saudara punya kekayaan, ketenaran, kesuksesan itu semua diberikan untuk saya dan saudara menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sekarang juga lebih hebat lagi Asaf berkata, di bumi tidak ada lagi yang aku inginkan. Hatinya sudah connected kepada Tuhan, tetapi juga bahkan dia sedang menikmati Tuhan. Dia menikmati Tuhan dan dia katakan, aku tahu nanti kalau aku habis lenyap di bumi ini, yang aku miliki adalah Engkau, Tuhan yang di sorga. Dan saudara sekalian, dia bisa berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Aku punya bagian, atau terjemahan lain, mengatakan my portion, bagianku itu Allah sendiri. The best portion dari semua portion yang bisa dapat. Karena semua orang yang punya Allah punya semuanya, segalanya. Tapi orang yang tidak punya Allah, dia tidak punya apapun juga. So sekali lagi, Christian Hope adalah sebuah pengharapan yang didasarkan kepada Allah. Di dalam koneksitas dengan Allah kita melihat segala sesuatu secara holistik, secara komplit. Dan di sana iman saudara dibangun oleh karena kita tahu Allah bekerjanya dengan cara bagaimana dan kita ikut dia. Dan yang terakhir tadi, saudara bisa berkata seperti Asaf, sekarang desire saya sudah berbeda. Yang ultimate, yang paling utama adalah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara kita rindu merenungkan akan bagian tentang Christian Hope ini. Saya teringat perkataan dari seorang teolog, Theology of Hope, yaitu Jürgen Moltmann, yang pernah mengatakan bahwa hope, pengharapan itu mengubah banyak hal dalam dunia ini. Ya, Christian Hope, pengharapan Kristen itu mengubah banyak hal. Salah satunya adalah resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus. Yang tadinya cuma omongan, kerinduan manusia bahwa setelah mati manusia kalau bisa dibangkitkan. Tapi Kristus bukan cuma memberi harapan itu, dia sudah bangkit. Maka Moltmann berkata, salah satu tiang orang Kristen di dalam hidup pengharapannya adalah kebangkitan Kristus. Dan itu nanti kita bisa renungkan ketika saya dan saudara memperingati akan Paskah. Tapi kalau kita baca di sini sekali lagi, Christian Hope adalah sebuah pengharapan yang bukan
meninabobokan. Tidak membuat kita menjadi, tanda kutip, jinak, tapi membuat kita progresif. Tidak membuat kita ini menjadi orang eskapis, tidak. Tapi membuat saya dan saudara menjadi orang yang menghadapi hidup dalam dunia ini dengan kesulitannya. Tidak membuat saya dan saudara kemudian mencoba hanya mengobati rasa despair kita. Tidak. Kenapa? Karena sekarang saya dan saudara sudah punya pengharapan dalam Tuhan dan kita tidak perlu mengalami despair. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. The beauty of hope. The beauty of the Christian hope di dalam Tuhan. Semoga saudara terus maju, semakin diberkati Tuhan, semakin sukacita, semakin memuliakan Tuhan. Amin. So sekalian, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan diberikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan kasih kita dalam persembahan kepada Tuhan. Silakan saudara memberi persembahan sesuai dengan QR yang ada. Supaya Tuhan akan dimuliakan lewat harta benda yang saudara miliki. Berilah dengan sukacita, jangan berikan dengan terpaksa. Karena Tuhan mengasihi mereka yang memberi dengan rela hati. Dan kita percaya sekali Tuhan tidak buta. Tuhan melihat. Dia tahu bagaimana memberkati anak-anaknya. Silakan saudara memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan mohon berkat Tuhan seperti Tuhan memberkati banyak orang, memberkati seperti dari pegunungan Sion turun berkatnya sampai ke lembah-lembah. Kiranya Tuhan akan berkati saudara. Mari angkat pengharapan iman saudara kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.